Oke, ini dia pembahasan soal bahasa Indonesia SIMAK UI tahun 2022 dan aku bikin 2 part, ini part yang pertama, kita bahas ya. Ini soal yang pertama, silakan dibaca terlebih dahulu dan dicoba, di-pause dulu, silakan coba. Pertanyaannya selalu dibaca terlebih dahulu, jangan langsung baca teksnya ya untuk menghemat waktu karena ada tenggat waktu dalam pengerjaan soal ini. Tanda baca yang salah dalam paragraf di atas adalah maka kalian harus hanya fokus pada tanda baca saja dan langsung mencocokkan dari PG atau pilihan ganda ke teksnya. Contoh di sini A tanda koma pada kalimat 4. Jadi langsung yang dilihat tanda koma di kalimat 4 saja. Oke, kalau sudah aku bahas ya. Ini dia pembahasannya. Yang A tanda koma pada kalimat 4 ini sudah tepat. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa? Karena dipisah dengan koma, karena seharusnya tidak. Di sini kondisinya berbeda karena kalimatnya sama-sama keterangan dan dua keterangan ini dipisah karena merupakan klausa pertama dan klausa kedua. Artinya ada dalam kalimat majemuk. Jadi wajib di koma. Jadi pas baca pun tandanya kita bernafas sedikit gitu seperti dalam baca puisi. Kemudian yang B, karena dimintanya yang salah, A kita langsung coret. Yang B, tanda koma pada kalimat 2. Di 2, komanya sebelum kata tapi. Ini jelas betul ya. Karena di sini induk kalimat berpisah dari anak kalimatnya atau keterangannya dari tapi itu jadi dipisah. Sehingga B itu tepat, langsung coret, pindah ke C. Di C itu angka 1 pada kalimat 4 seharusnya ditulis 1. Nah, aku tandai merah karena ini jawabannya. Mohon diingat ya, aku kasih pembahasan di bawah. Jika berupa rincian boleh keluar dari aturan. Artinya, karena aturan nominal itu apabila ditulis dalam huruf lebih dari 2 kata itu wajib ditulis angkanya. Sekali lagi seperti itu. Apabila dalam rincian itu keluar dari aturan karena agar lebih efektif dan terlihat rinciannya seperti 20, padahal 20 tuh kalau ditulis huruf hanya 2 kata 20, tapi karena dia rincian maka ditulis angkanya. Nah, aturan yang lainnya sesuai dengan aturan bahwa ketika ditulis huruf itu lebih dari 2 kata maka ditulis angkanya supaya lebih efektif. Jadi ingat aja, kalau panjang lebih dari 2 kata maka ditulis angkanya. Tapi kalau hanya 2 kata atau 1 kata maka ditulis katanya atau huruf. Nah, di sini angka 1-nya dia bukan rincian, 1 pun kalau ditulis huruf itu hanya 1, maka wajib ditulis 1 saja. Oke, ini ilmu baru ya. Dan ini muncul di beberapa kode SIMAK UI dari tahun ke tahun gitu. Meskipun ada beberapa tahun yang gak ada soal seperti ini. Lanjut ya. Soal nomor 2, silakan di-pause dulu, dicoba. Pertanyaannya adalah kata beragam non formal dalam paragraf di atas adalah. Ingat ya, di sini pilihan gandanya sudah memudahkan karena menuliskan kata-kata yang berupa beragam non formalnya, yang dianggap beragam non formal. Jadi kalian bisa menghemat waktu dan menjadikan soal ini adalah soal target wajib betul untuk plus 4-nya. Oke, ini dia pembahasannya. Aku tandai merah yang A. Kenapa? Karena ini menyetop. Aku bahas sedikit ya tentang imbuhan me bertemu dengan kata SP. Di sini kata SP-nya berupa cluster atau cluster atau konsonan rangkap. Stop. Stop itu S, konsonan bertemu T, maka disebutnya dia cluster. Jadi jangan hanya mengingat bahwa imbuhan me bertemu kata SP luluh. Tapi ada satu lagi rumus. Imbuhan me ditambah kata dasar berupa cluster, konsonan rangkap, maka kata dasar konsonannya tidak melebur. Jadi stopnya men-stop. Nah, aku kasih contoh di bawah. Kredit, mengkredit, tidak mengeredit ya. Jadi tidak luluh karena K ketemu R. Mentransfer, T ketemu R. Memplagiat, P ketemu L. Jadi sekali lagi ada rumus. Imbuhan me ditambah kata dasar berupa klaster itu tidak luruh ya atau tidak melebur. Jadi tetap kata dasarnya konsonan rangkap karena mereka adalah kata serapan. Oke, lanjut, target betul juga ya karena ini mudah dipelajari. Nomor 3, silakan di-pause dulu langsung. Pertanyaannya di sini singkat. Berdasarkan kalimat di bawah ini manakah idiom yang berartikan keadaan yang kacau? Artikan satu-satu. Oke, silakan pause. Ini juga bisa jadi target betul kalau ada, tapi tidak di semua kode ada karena setiap tahun berbeda-beda untuk kebahasan seperti ini tentang idiom. Oke, kita bahas ya. Oh ya, kalau ini terlalu cepat kalian boleh komen ya. Ini nomor 3, aku tandai yang betulnya di B. Kita maknai satu-satu ya, karena dimintanya adalah keadaan yang kacau. Di A itu maknanya sesuatu yang berhubungan beberapa hal menjadi satu kesatuan di sini ya. Yang B maknanya keadaan yang kacau sesuai dengan soal atau berantakan atau terpisah-pisah. Karena di sini ada kata
menjadi pecah belah. Yang C, idiom kambing hitam itu orang yang sering disalahkan. Ini udah pasti semua umat atau semua orang tahu ya tentang kambing hitam, suka ada di film, di sinetron dan lain-lain. Kemudian yang D, tangan kanan di sini maknanya orang kepercayaan, kamu pun pasti sering dengar. Dan yang E, kebakaran jenggot itu kayak panik gitu, bingung ya, jadi jauh banget. Makna keadaan kacau itu yang menjadi pecah belah. Jadi di sini pecah belahnya bukan barang, tapi kan redaksi. Redaksi itu pernyataan gitu. Jadi sekali lagi, di 3 jawaban paling benarnya ada di B. Oke, lanjut. Nomor 4, silakan di-pause dulu. Sinonim kata memicing, ini wajib jadi target betul kalau kebetulan ketemu kata yang pilihan gandanya kamu sudah yakin ya, karena memang ini 50-50. Bisa jadi katanya kamu jarang dengar, pilihan gandanya membingungkan, itu jangan jadi target betul. Tapi kalau yang seperti ini sering kamu dengar, bisa jadi target betul untuk mengumpulkan poin plus 4. Oke, kalau sudah, ini dia. Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memicing itu melihat. Jadi melihat itu dia punya anakan bahwa melihat itu bisa memicing, menoleh, dan lain-lain sebagainya ya. Dan memicing di sini lebih tepatnya adalah melihat. Oke, lanjut nomor 5. Kita masuk ke pola kalimat. Pertanyaannya singkat tapi kadang suka bikin bingung. Pola kalimat di bawah ini yang tidak memiliki objek. Pertanyaan yang tidak ada objeknya. Kalian harus tandai ya dari A sampai E. Ini bisa jadi target betul. Kecuali pengecohnya bagus banget, kamu bisa lewat aja. Oke, kalau sudah kita bahas. Jadi nomor 5, aku bahas satu-satu ya. Mulai dari yang A, dengan air itu keterangan alat, pemuda itu subjek, membersihkan predikat, mobilnya objek ya. Ditanyanya nggak punya objek. A ada objeknya, A coret. Sengaja enggak aku merahin ya supaya kalian baca dulu keterangannya. Kemudian yang B jelas ya nggak ada objeknya, jawabannya B. Kalian bisa lihat di B itu dianya subjek berjalan predikat sampai stasiun keterangan. Jadi dia nggak punya objek karena ber itu biasanya tidak diikuti objek ya. Kalau kalian ingat pelajaran SMP itu kalau imbuhan ber itu kan nggak bisa dipasifkan. Bernyanyi, berlari, tidak jadi dilari, tidak jadi dinyanyi, nggak bisa. Karena nggak bisa dipasifkan, artinya di belakangnya tuh nggak mungkin objek, tapi pelengkap. Nah, kalau nggak keterangan. Yang C, D, E bisa kalian baca sendiri. Ini sangat mudah, kebetulan sangat kontras. Yang lainnya ada objeknya, kemudian diikuti keterangan. Kalau kalian butuh penjelasan untuk membedakan objek, pelengkap atau predikat mana yang butuh objek, predikat mana yang nggak butuh objek, aku siap kalau kalian komen di kolom komentar untuk bikin pembahasan khusus itu. Karena ini wajib jadi target betul. Karena menurut aku soal pola kalimat itu paling realistis di bahasa Indonesia untuk kita temukan jawaban yang paling tepat. Asal kitanya rajin berlatih dan bisa akhirnya membedakan dengan cepat predikat mana yang butuh objek, predikat mana yang nggak butuh objek. Tinggal dipasifkan sih sebetulnya, tapi kadang kita ragu. Karena ada beberapa kata bisa dipasifkan, tapi di belakangnya itu adalah pelengkap gitu. Nanti ada ciri-cirinya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 6. Silakan di-pause terlebih dahulu. Nomor 6 ini pertanyaannya adalah ide pokok. Ingat, ide pokok selalu muncul ya, minimal 1 dalam setiap kode setiap tahunnya. Ide pokok selalu ada meskipun dengan bahasa berbeda. Inti paragraf, ide pokok, gagasan utama itu sama aja. Pertanyaan di nomor 6 ini, ide pokok pada pernyataan Harry adalah, artinya di atas cuma satu pernyataan. Kalimatnya cuma satu, tapi dibuat sepanjang itu. Baca baik-baik. Cari subjek intinya, itu sih yang jadi patokan. Oke, silakan coba. Kalau udah silakan kita lihat pembahasannya. Aku merahin jawabannya ada di C. Jadi jangan ngawur lihat PG-nya kalau belum yakin subjeknya mana ya. Kan di kalimat jelas. Subjeknya itu pola harian indeks ultraviolet harian di Indonesia. Jadi itu subjek utama. Jadi jangan kemana-mana, sebetulnya bisa pakai eliminasi. A sampai C udah jelas tuh, nggak pakai subjek gitu kan. D sama E sama nih. Bedanya apa? Setelah subjek, keterangan. Nah, setelah keterangannya itu, keterangannya lengkap ternyata. Keterangan nggak cuma kategori ekstrim aja, tapi low, high, very high, ekstrim, dan kembali ke low. Karena pernyataannya itu ngasih tahu rangkaian itu, jadi harus lengkap. Jadi sekali lagi 6 jawabannya ada di D. Ini bisa jadi target betul asal rajin berlatih, supaya insting kita pas nemu soal ide pokok kita langsung lihat. Kita cari subjek inti, predikat, dan lain-lain intinya saja. Atau kalian juga pengen pembahasan khusus untuk subjek, predikat, objek, penentuan itu silahkan ya, komen di kolom komentar.
Lanjut nomor 7, ini dia pertanyaannya juga nggak terlalu panjang. Pertanyaannya kalimat 2 belum sempurna, manakah penggunaan tanda baca di bawah ini yang dapat menyempurnakan kalimat 2? Fokus tanda baca ya. Sebetulnya bukan tanda baca aja sih sebetulnya ini, dia agak menjebak karena tanda baca kan menentukan kalimatnya lanjut apa enggak. Jadi di sini huruf kapital juga berpengaruh, tapi mudah sih karena tanda bacanya jelas. Oke, silakan di-pause, jawab dulu. Kalau sudah, ini dia pembahasannya. Jawaban yang paling tepat ada di C. Di sini ada kata maka ya. Maka itu tidak bisa di awal kalimat. Jadi kita bisa langsung eliminasi B ya. Jadi nggak bisa tuh maka tuh. Kemudian muncul tanda titik koma. Aku bahas di sini ya. Dia pertama bisa menjadi pengganti kata penghubung, memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Digunakan pada bagian perincian. Biasanya kalau di skripsi kalian pasti pakai titik koma ini di kata pengantar untuk ucapan terima kasih. Memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, di sini udah ada tanda koma tuh di depan. Salah satunya sudut datang matahari. Mau jelasin nih sudut datangnya dari mana dan kenapa. Maka nggak bisa pakai koma lagi, tapi pakai titik koma. Ini lumayan mudah ya menurut aku. Kenapa? DE itu rancu. Salah satunya titik nggak bisa tuh. Keterangan dipisah sendiri nggak ada maknanya. Salah satunya sudut datang matahari. Semakin tegak sudut maka semakin. Nah, di sini kan ada maka. Maka itu kan biasanya didahului koma. Kalau yang A jelas salahnya ya, karena di akhir itu kalimatnya padahal belum selesai. Jadi ini tergolong mudah gitu ya di paket ini. Oke, lanjut lagi nomor 8. Silakan di-pause dulu. Pertanyaannya adalah makna kata tenggarai. Kalau kebetulan dapat kata yang kalian sering dengar atau insting kamu lagi bagus, pernah baca, itu wajib jadi target betul ya. Ini dia berdasarkan KBBI. Makna kata tenggarai pada kalimat di atas adalah tandai ya. Jadi kalian bisa baca di sininya. Ini sebetulnya gambling ya, nggak bisa jadi target betul karena kita nggak tahu dapat kata yang pernah kita dengar, mudah, sulit, atau bahkan kata yang kita belum pernah dengar. Oke, lanjut nomor 9. Manakah kalimat di bawah ini yang efektif? Ingat, minimal SP, baku kesejajaran, pokoknya aku nggak akan bahas lagi kecuali memang kalian butuh di pembahasan lainnya tentang kalimat efektif. Pause dulu, coba, dan jawab. Kalau sudah, ini dia pembahasannya. Jadi aku tandai yang A, kenapa? Ini ada pembahasannya ya untuk B, C, D, E. A itu yang paling efektif, perempuan itu subjek, memandanginya predikat. Semut-semut yang menikmati madu di lantai, semut-semut yang menikmati madu itu objek, di lantainya keterangan. SP-nya terpenuhi, aman, kata-katanya baku. Yang B, udah jelas ya, adalah merupakan. Kopula itu kan satu aja dipakainya, nggak usah boros. Yang C, banyak macam-macam. Banyak itu banyak, macam-macam itu juga maknanya banyak. Demi untuk, sering nih kita pakai untuk penegasan padahal nggak efektif gitu, maknanya sama. Yang E, di sini ada dua kata olehnya, oleh cukup satu aja padahal karena maknanya sama. Jadi ini masih tergolong mudah juga. Kebetulan di paket ini untuk kalimat efektifnya mudah. Jadi kamu kalau ketemu kalimat efektif sering berlatih, wajib jadi target betul. Oke, lanjut lagi nomor 10. Silakan di pause dulu. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi rumpang pada paragraf di atas adalah, perhatikan baik-baik ya. Rumpangnya itu di awal kalimat, jadi konjungsi antar kalimat kamu boleh eliminasi kalau kebetulan dapat konjungsi konjungsi bukan antar kalimat. Oke, aku bahas. Ini dia jawabannya. Akan tetapi, karena kalau kuncinya konjungsi antar kalimat, lihat kalimat sebelum dan sesudah. Mereka butuh hubungan apa? Di sini pengecualian. Dengan demikian, ini ya kesimpulan, selanjutnya kelanjutan. Walaupun demikian boleh, tapi kalau walaupun aja nggak bisa antar kalimat ya. Jadi yang pertama bisa kita eliminasi yang C. Bahkan penegasan, tapi di sini nggak butuh fungsi penegasan. Oke, lanjut lagi. Silakan di-pause dulu. Kalimat yang tepat untuk melengkapi informasi nomor 1 adalah, jadi nomor satunya itu di titik-titik, itu di akhir ya. Di akhir kalimat tersebut, kalimat 1. Sebetulnya bukan kalimat 1 ya, tapi memang yang ditanya ini di tengah-tengah. Lucu aja sih, ini unik. Biasanya 1 tuh dari kalimat pertama. Oke, silakan di-pause dulu. Ini dia penjelasannya. Kenapa? Karena sebelumnya itu
Paragrafnya sedang menjelaskan dua hal yang berbeda, yaitu pemeriksaan kesehatan dan persiapan bekal yang cukup. Nih di rumpangnya itu membahas pemeriksaan kesehatan. Jadi pakailah himbauan di situ, imbauan untuk pergilah ke dokter untuk konsultasi kesehatan anggota. Oke, maju nih ke 12. Kalimat imbauan yang tepat untuk mengisi kalimat nomor 2 adalah, sekarang pindah ke nomor 2. Di situ disebutkan imbauan ya, kalian fokus ya. Imbauannya, semua imbauan di PG-nya. Oh iya, aku mau kasih tahu ya. Jadi yang baku imbau bukan himbau. Jadi kalau ada kata himbauan itu salah, harusnya imbauan. Oke, kita bahas 12. Di sini jelas ya, jangan lupa mempersiapkan bekal selama perjalanan mudik karena lagi mengingatkan pemudiknya untuk bawa bekal. Ini masih cukup mudah ya, asal baca baik-baik kalimat sebelum dan sesudah. Itu kuncinya sih, nggak ada lagi. 13. Penulisan yang salah pada judul di bawah ini. Ingat, penulisan judul. Yo, inget-inget yuk. Aku punya rumus sih sebetulnya untuk penulisan judul. Aku akan bahas di video nanti deh terpisah. Nah, kalian bisa lihat di sini, bisa pakai eliminasi. Oke, kita bahas. Yang tepat di sini ada di B. Kan salah ya dimintanya. Yang A udah jelas. Udah dimiringin. Yang B itu pakai tanda petik 2. Jadi sebetulnya itu aurora borealis terlihat di seluruh langit Indonesia. Judul penulisan yang ditulis salah pada judul di bawah ini. Bisa ya kalian, aurora borealis itu kan kalimat ilmiah, sorry. Yang B salahnya kenapa? Ini judul buku guys, judul buku wajib dimiringkan. Kalau di daftar pustaka selain dimiringkan bisa ditebalkan atau digarisbawahi. Yang C sudah tepat, yang D juga sudah tepat. Yang E enggak ya, enggak macam-macam, aman gitu, judul biasa aja dan bukan judul buku atau karya. Oke, lanjut lagi 14, agak panjang nih. Pernyataan manakah yang tidak sesuai? Nah, ini juga sama, butuh ketelitian. Kalau mau jadi terkait betul, kamu harus baca baik-baik dan benar-benar kalau mau jawab A berarti B, C, D, E salahnya apa, harus gitu. Ini dia pembahasannya. Jawabannya D ya. Kenapa? Ini jelas ya. Di sini ada angka, angkanya bisa kamu cek. Ade dapat meningkatkan reboisasi tanah di Amazon yang sekitar 70 km hingga sejak tahun 1970. Kenapa salahnya? Kan udah perimon dari belajar menunjukkan ada bisa menjadi senjata untuk meningkatkan reboisasi tidak hanya di Amazon, di mana 18 ini telah hilang katanya gitu. Kan udah hilang gitu maknanya. Bisa ya 14 ya. 15. Manakah kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat ambigu? Ingat, makna ambigu itu bermakna ganda. Jadi kamu tuh, kita sebetulnya sering sehari-hari dengan gak sengaja mengucapkan kalimat ambigu, tapi kita nggak nge. Contohnya, kalau bilang lukisan Ana cantik ya gitu. Padahal maknanya banyak. Lukisan Ana tuh lukisan gambarnya Ana, atau lukisan bernama Ana, atau lukisan karya Ana. Nah gitu. Nah kadang itu yang disebut kalimat ambigu. Ini dia pembahasannya. Ini terakhir. Jawabannya C. Denok mengambil jalan yang panjang ke Setol. Kenapa? Jadi aku jelasin di sini ya. Orang tua itu datang bersama anaknya. Kalau yang A yang dimaksud bukan bermakna ganda, orang tuanya jelas. B buku baru juga betul, buku yang baru gitu kan. Nah kalau di sini Denok mengambil jalan yang panjang. Jalan yang panjang ini tuh maknanya banyak. Jalan panjangnya memang jalan yang panjang, atau perjalanan yang jauh, atau masa depan, itu kaitannya banyak. Jadi yang jelas jawaban yang ambigu C. Kalau yang D, kepala tim ketua gitu kan. Adik memiliki kendaraan beroda, betul ada rodanya gitu. Jadi sekali lagi di sini jawabannya C. Oke semuanya, makasih udah kalian pantengin atau nyimak pembahasan aku di part 1. Kita lanjut nanti part 2 ya, masih di tahun 2022. Oke, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Terima kasih, bye-bye.